Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ratnasari dengan NIM 2104095000024, kelas 21C, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD yang materinya berjudul Proses Hidup sebagai Dasar Filsafat Pendidikan. Materi ini terdiri atas 2 poin. Yang pertama adalah proses pendidikan bersama perkembangan proses kehidupan, dan yang kedua adalah proses hidup manusia dan filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan adalah bidang studi yang membahas atau mempelajari proses kehidupan dan alternatif proses pendidikan dalam pembentukan watak, di mana kedua proses itu pada hakikatnya adalah satu. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia, atau masalah pendidikan juga merupakan masalah hidup dan masalah kehidupan manusia. Mengapa? Karena semua pengalaman yang dialami seseorang selama hidup dapat dikatakan sebagai pendidikan. Nah, sebagaimana pengertian pendidikan yang telah dikemukakan oleh R.C. Lodge, yaitu in the sense, life is education and education is life. Artinya, seluruh pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia, karena segala pengalaman sepanjang hidup memberikan pengaruh pendidikan bagi seseorang. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu proses pendidikan bersama perkembangan proses kehidupan. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa secara sadar dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan pandangan hidup kepada manusia yang belum dewasa. Nah, dengan mengambil pengertian pendidikan secara luas, berarti masalah kependidikan juga mempunyai ruang lingkup yang luas pula, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia atau sepanjang pengalaman yang dialami seseorang sejak ia dilahirkan hingga berpisah dengan dunia kehidupan atau mati. Maka dari itu, masalah pendidikan sangat memerlukan jawaban secara filosofis. Seseorang mulai dikatakan mendapatkan pendidikan sejak dia memperoleh pengalaman dalam lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, di mana anak dilahirkan dalam keadaan lemah tidak berdaya. Dan anak yang dalam keadaan lemah tidak berdaya tersebut sebenarnya telah menyimpan beberapa potensi pembawaan yang serba memungkinkan untuk ditumbuhkan dan dikembangkan bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berikut potensi-potensi yang dibawa sejak lahir yang dapat dibina dan dikembangkan dalam proses hidup dan kehidupan seseorang, mulai dari lingkungan keluarga hingga kepada masyarakat yang lebih luas. Pertama, potensi jasmani dan panca indera. Kedua, potensi pikir atau rasional. Ketiga, potensi perasaan dikembangkan. Keempat, potensi karsa atau kemauan yang keras. Kelima, potensi-potensi cipta. Dan keenam, potensi karya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah potensi budi nurani. Rumah tangga atau keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Ayah, ibu, atau orang-orang yang diberikan tanggung jawab dalam suatu keluarga memegang peranan terhadap pendidikan anak-anaknya. Jadi, jika ibu berhasil menanamkan kasih sayang dan pendidikan yang baik, maka akan terkesan bagi anak untuk selama-lamanya. Sebagaimana dilukiskan oleh seorang penyair kenamaan, Hafiz Ibrahim, yang mengatakan bahwa ibu adalah suatu sekolah. Bila dipersiapkan, dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat. Demikian pula pengaruh seorang ayah terhadap anak-anak sangat besar pula dalam pembentukan sikap dan tingkah laku seorang anak. Nah, di samping itu juga, anak harus bergaul dengan orang lain di luar keluarganya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam proses pendidikan, misalnya di lingkungan masyarakat. Demikian pula sekolah atau madrasah
sebagai lembaga pendidikan formal yang berfungsi untuk membantu keluarga untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan kepada anak sebagai kelanjutan proses pendidikan yang dialami anak setelah keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Nah, dari uraian singkat tadi, telah kita pahami bahwa proses pendidikan berlangsung bersama dengan proses hidup dan kehidupan seseorang untuk seumur hidup, atau long life education. Jadi, pendidikan merupakan suatu aktivitas manusia terhadap manusia dan untuk manusia, atau yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia dengan segala problematikanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu proses hidup manusia dan filsafat pendidikan. Sudah merupakan suatu kenyataan dalam proses kehidupan manusia bahwa mereka harus melaksanakan tugas-tugas hidup yang dilaksanakan dan ditunaikan dengan baik dan sempurna. Dimulai sejak zaman kehidupan mereka yang sederhana di hutan rimba dan di gua batu, atau di tempat-tempat lain, sampai kehidupan umat abad ini. Di dalam kehidupan manusia yang sederhana, tentu mereka bersusah payah dan penuh kesulitan yang beragam dalam menghadapi perjuangan hidup bersama dengan hewan dan makhluk lainnya dalam memperebutkan makanan dan tempat tinggal. Seorang filsuf seperti H. Villon telah menyusun daftar pertanyaan secara filosofis dan tentu memerlukan jawaban secara filosofis pula tentang siapakah kita dan dari mana kita datang, kemana kita akan pergi, apa tugas dan kewajiban kita, dan apa tujuan hidup kita. Walaupun orang awam mungkin merasa geli mendengar pertanyaan seperti itu, karena yang bertanya manusia dan kita sendiri. Mereka dan kita seperti sudah puas dengan jawaban panca indera, karena mereka dan kita sudah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa manusia itu ada. Tetapi, ahli pikir seperti filsuf tadi tidak puas dengan hal demikian. Ia ingin hakikat, yakni hakikat hidup. Kata mereka, yang nyata itu belum tentu benar. Berapa banyak orang yang dikelirukan oleh pandangan mata dan pendengaran telinganya. Karena kurang percaya pada alat panca indera, maka Descartes tahun 1596 sampai 1650, filsuf beraliran rasionalisme yang berkebangsaan Prancis ini mempertanyakan tentang ada atau tidak ada dirinya. Dia bertanya justru karena dia mengerti barang-barang yang infrahuman, artinya di bawah taraf manusia, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertanya karena tidak mengerti, sedangkan manusia mengerti, manusia menangkap dirinya. Dalam tangkapan itu, timbullah pertanyaan tentang diri sendiri dan arti hidup manusia. Dan inilah yang merupakan inti permasalahan filsafat yang meliputi umat manusia di jagat raya ini sejak zaman purba hingga pada abad cybernetika sekarang ini yang berkembang dalam otak dan pikiran manusia. Selanjutnya, dalam manusia bermenung tentang wajib mencari arti hidup ini, maka tampak lagi tabiat ajaib manusia dengan akal pikiran yang terikat oleh situasi dan kondisi alam di mana dia hidup, yang selalu berubah dan penuh dengan peristiwa-peristiwa penting, bahkan kadang-kadang dahsyat dan mengerikan. Di saat itu pula terlintas dalam renungan manusia segala peristiwa yang pernah dia saksikan, hal yang buruk maupun yang baik, yang sedih dan yang suka, yang susah dan yang senang, hidup dan mati dan sebagainya yang menghiasi kehidupan ini. Dalam perkembangan sejarah umat manusia, maka tampillah manusia-manusia unggul yang mengadakan perenungan, pemikiran, penganalisaan terhadap problem hidup dan kehidupan serta alam semesta, yang kemudian melahirkan beberapa aliran filsafat, sofisme, filsafat klasik yang kemudian memberikan pengaruh di dalam pendidikan. Dimulai dari filsafat klasik yang dipelopori oleh Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi dan diikuti oleh murid-muridnya Plato dan Aristoteles. Kemudian, Plato melahirkan filsafat idealisme yang berpandangan bahwa kenyataan itu terdiri atas substansi sebagaimana gagasan-gagasan atau ide-ide atau spirit
Alam fisik ini tergantung kepada jiwa universal atau Tuhan, yang berarti bahwa alam adalah ekspresi dari jiwa tersebut. Sedangkan Aristoteles, murid Plato, melahirkan filsafat realisme yang berpandangan bahwa objek atau dunia luar adalah nyata, atau kenyataan tidak sepenuhnya bergantung pada jiwa yang mengetahui, tetapi merupakan hasil pertemuan dengan objeknya. Jadi paham Aristoteles ini berpijak pada kenyataan yang berada di dunia nyata, yang kita saksikan setiap hari dalam pengalaman hidup kita dan bahkan hayalan atau bayangan belaka. Kemudian, lahirlah aliran-aliran filsafat pendidikan lainnya yang masih berlandaskan kepada filsafat idealisme dan realisme tadi, seperti aliran progresivisme, esensialisme, eksistensialisme, eksperimentalisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan lain-lain. Setelah Aristoteles, keadaan sosial negeri Yunani mengalami perubahan dengan cepat. Keadaan politik berubah dari aristokratis kepada bentuk demokratis. Proses kehidupan umat manusia pada abad tersebut juga telah mengalami perubahan drastis. Pembangunan yang luar biasa dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kehidupan umat manusia. Prosesnya lebih maju 100 tahun dari sebelumnya. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka apakah sistem pendidikan, teori pendidikan, peralatan pendidikan, filsafat pendidikan, dan sebagainya telah dapat menjawab tantangan zaman dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dunia sekarang ini? Untuk itu, Organisasi Pendidikan Internasional yang lebih dikenal dengan nama UNESCO telah berupaya merumuskan kebijakan-kebijakan dan strategi pendidikan untuk menemukan ciri-ciri khusus pendidikan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Berbagai jenis sekolah dan perguruan tinggi telah didirikan sesuai dengan suasana baru pendidikan agar kita tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain yang sudah maju pendidikannya. Kurikulum pendidikan telah beberapa kali disempurnakan. Cara berpikir masyarakat telah berubah maju, sistem, teori, dan filsafat pendidikan telah disesuaikan dengan situasi pendidikan kondisi abad komputer dan teknologi. Sehingga dengan dunia pendidikan, kita sendiri akan melahirkan generasi baru Indonesia, yaitu manusia yang cerdas dan bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.